Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Sehat semua teman-teman kelas 8. Mudah-mudahan selalu sehat ya dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Baik teman-teman, saya harap tetap semangat, tetap berdoa, mudah-mudahan pembelajaran bisa lebih efektif dan semangat, karena semangat itu. Kemudian mudah-mudahan corona ini cepat selesai agar kita bisa berkumpul di sekolah lagi, kegiatan seperti biasa kembali. Baik teman-teman, pada hari ini insya Allah kita akan membahas tentang fiksi, buku fiksi dan buku non-fiksi. Ya teman-teman, buku fiksi dan buku non-fiksi di halaman 193 teman-teman ya. Baik, sambil dibuka bukunya, sambil diperhatikan videonya. Jadi teman-teman sambil videonya diperhatikan, kemudian diperhatikan juga buku paketnya bab terakhir yaitu tentang buku fiksi dan buku non-fiksi ya. Nah, apa sih buku fiksi itu? Buku fiksi adalah jenis tulisan yang berdasarkan imajinasi atau rekaan atau pengarang ya. Nah, itu kira-kira. Jadi buku fiksi itu berdasarkan hayalan, berdasarkan karangan. Nah, itu kira-kira. Contohnya apa saja? Contohnya yang kemarin, bab kemarin yaitu teks drama. Kemudian apa lagi? Novel, cerpen. Nah, itu yang disebut dengan buku fiksi atau buku berdasarkan imajinasi seseorang. Paham ya? Oke. Terus berikutnya ada buku non-fiksi. Buku non-fiksi itu adalah buku non-fiksi. Ini teman-teman ya. Buku yang berasal atau karya yang berasal dari tulisan bukan berdasarkan hayalan atau imajinasi atau berdasarkan keilmuan. Contohnya buku paket teman-teman ya, ini nih buku paket teman-teman ini yang disebut dengan buku non-fiksi. Dan buku-buku yang lain tentang pelajaran itu yang disebut dengan buku non-fiksi. Bisa dibedakan ya teman-teman ya, mana buku fiksi, mana buku non-fiksi. Oke, baik kita lanjutkan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita awali. Nah, teman-teman boleh dibuka halaman 195. Halo, 195, tolong dibuka dan diperhatikan bukunya, buku paketnya. Baik teman-teman. Nah, di sini informasi katanya ya, di halaman 195 ada tuh paling atas teman-teman ya. Informasi bagian penting dari sebuah buku. Jadi buku itu harus ada informasinya, harus ada informasi penting. Apalagi di sini. Nah, buku dapat dikatakan, nah teman-teman, nah ya, buku dapat dikatakan baik jika terdapat informasi tersampaikan. Nah, kepada pembaca dengan baik. Jadi informasi ini adanya di buku. Buku ini ketika menuliskan, ketika menampilkan ya sesuatu hal yang baik dan sampai kepada pembaca, itu yang disebut dengan informasi. Paham ya? Paham nggak teman-teman? Oke, sekali lagi, informasi ada di buku. Buku itu isinya harus berisi sesuatu hal, ya kan? Dan dan tersampaikan kepada pembaca. Itu yang disebut dengan informasi. Nah, cara menggali informasi, bagaimana caranya kita mendapat informasi? Masih di halaman yang sama, 195. Cara menggali informasi itu di dalam buku, baik itu fiksi ataupun non-fiksi, pertama adalah baca judulnya. Baca judul dengan baik. Dalam judul biasanya kita dapat menebak tema yang ada di dalamnya. Jadi pertama dibaca judul teman-teman, ya, biar tahu secara sekilas. Oh, ini tuh menerangkan tentang ini. Oh, ini pasti menerangkannya tentang ini. Nah, itu kira-kira ya. Makanya baca judulnya. Yang kedua apa? Poin kedua, golongkan buku yang sedang dibaca pada golongan fiksi atau non-fiksi. Misalnya teman-teman punya buku A gitu ya. Nah, buku A itu teman-teman baca judulnya. Kemudian teman-teman kira-kira ini buku fiksi atau non-fiksi ya? Nah, dipisahkan. Ya. Nah, terus kemudian berikutnya nomor 3 apa? Baca buku dengan cermat. Pahami setiap kalimatnya.
Jadi baca buku dengan cermat. Cermat itu dengan sungguh-sungguh teman-teman ya. Dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Nah itu yang disebut dengan cermat. Baca buku yang benar. Nah gitu kira-kira. Kemudian yang keempat apa? Tulis kata-kata yang tidak mengerti dari cerita atau arti dari dan cari dari kamus. Misalnya di dalam buku tersebut itu ada kata yang tidak dimengerti sama teman-teman. Boleh dicari apa sih kata ini artinya. Ya, kalau bahasanya kalau bukunya bahasa Indonesia ya cari di kamus bahasa Indonesia dong. Kalau apa namanya bukunya bahasa Inggris ya otomatis teman-teman cari buku bahasa Inggris gitu ya, atau kamus bahasa Inggris maksudnya ya. Nah, dicari kata yang nggak mengerti itu. Ya, itu langkah keempat. Langkah kelima apa? Buatlah peta pikiran dari setiap bab buku tersebut. Maksudnya buatlah sebuah rangkuman yang teman-teman bisa gampang mengingatnya. Itu peta pikiran ya. Itu. Terus kemudian apa lagi? Buat sinopsis atau ringkasan. Buat ringkasannya dari buku itu yang telah dibaca pakai bahasa sendiri. Artinya teman-teman baca dulu katakan bab 1 ya, bab 2 dan sebagainya. Kemudian teman-teman tuangkan, teman-teman ceritakan pakai bahasa sendiri. Tapi ditulis. Nah, itu teman-teman, itu yang disebut dengan sinopsis atau ringkasan. Kemudian berikutnya, yang ketujuh adalah, yang terakhir gitu, yang ketujuh adalah jika belum memahami isi buku, maka ulang baca bukunya. Jadi kalau saya nggak ngerti nih buku ini isinya apa, ulangi lagi bukunya. Ulangi lagi bacanya, teman-teman. Paham ya? Oke. Itu yang disebut cara menggali atau cara menggali informasi dalam buku. Pertama baca, kemudian kita golongkan buku itu fiksi atau bukan, kemudian baca dengan benar, dengan cermat, kemudian cari kata-kata yang tidak mengerti, kemudian buatlah rangkuman atau peta pikiran yang bisa teman-teman ambil, teman-teman bisa ingat lama, kemudian yang berikutnya adalah buat rangkuman pakai bahasa sendiri, yang terakhir adalah baca ulang kalau nggak mengerti. Paham ya? Oke, baik. Berikutnya, sekarang aspek kebahasaan teman-teman ada di halaman 198. Tolong dibuka halaman 198 teman-teman agar paham. Nah, 98 ada di sini kata fakta. Kalimat fakta, mohon maaf ya. Kalimat fakta. Kalimat fakta itu apa? Kalimat yang ada di dalamnya mengandung sebuah kenyataan. Jadi fakta itu kenyataan. Benar terjadi, ada di dalam kehidupan. Itu fakta namanya. Apa? Benar bisa dibuktikan ada apa dan apa adanya. Contoh, burung cendrawasih adalah burung Papua. Betul? Betul itu berarti fakta. Paham ya? Oke. Gitu ya. Itu kalimat fakta. Kemudian ada kalimat opini. Kalimat opini itu kalimat apa? Kalimat yang di dalamnya mengandung penilaian dari seseorang serta serba kemungkinan, belum tentu terjadi dan sering terdapat kata sangat, kiranya, jika, andai, kelihatan, harus untuk mengobati sakit kepala. Nah, ini contohnya ya. Untuk mengobati sakit kepala secara alami, menurut saya minum obat itu ya, atau istirahat, minum obat dan tidur. Itu kan menurut saya. Nah, ini yang disebut dengan kalimat-kalimat opini. Paham ya? Jadi kalimat opini itu kalimat yang belum tentu kebenarannya atau tidak secara kenyataan. Paham ya teman-teman ya? Oke. Ada di halaman 198. Sambil diperhatikan makanya ya, agar lebih bermanfaat. Oke, itu kebahasaannya yang pertama. Terus kemudian berikutnya kita teruskan lagi membuat peta konsep. Nah, bagaimana sih cara kita membuat peta konsep? Ada di halaman 203 atau 203. Mohon diperhatikan 203. Nah, di situ ada gambar-gambar ya, gambar gini nih. Nah, ini adalah peta konsep atau peta pikiran. Nah, ini nih teman-teman. Nah, ini yang disebut dengan peta pikiran. Ada di halaman 103. Mohon dibuka. Makanya dibuka teman-teman. Ya, dibuka sambil diperhatikan dan sambil disimak juga videonya. Nah, cara membuat peta konsep di sini buku fiksi atau buku fisika atau buku non fiksi itu ada di halaman 203 tadi ya. Saya sudah nah ini gambarnya ini yang bercabang-cabang ya di halaman 203.
Oke, berikutnya. Pertama adalah ambil kertas kosong. Coba langsung dipraktikan ya. Ambil kertas kosong. Setelah ambil kertas kosong itu dengan posisi landscape atau melebar. Melebar. Nah, asalkan harusnya gini ya. Gini memanjang, ini gini. Nah, nah ya, melebar ya. Terus kemudian atau horizontal boleh lah ya, yang dimana aja. Sambil Anda membaca buku yang akan diringkas. Nah, jadi baca bukunya teman-teman. Nah, buku apa yang teman-teman baca? Novel, cerpen boleh, atau buku bahasa Indonesia boleh. Terus kemudian apa? Buatlah peta konsep untuk masing-masing bab dari buku yang Anda baca. Jadi satu bab bikin yang tadi, bikin yang begini nih teman-teman. Nah ini, ini kan, nah di gambar ini kan coba teman-teman apa namanya, perhatikan ya di gambar itu. Di situ kan ada perubahan zat. Nah, sifat, pemisahan, nah itu jadi sifat-sifat dari itu atau hal-hal yang berkaitan dengan zat. Nah, teman-teman baca novel apa? Nah, itu kira-kira. Atau baca buku apa gitu kan ya. Kemudian tulis ide pokok dari bab yang sedang Anda baca di tengah kertas dengan menggunakan spidol warna. Boleh pakai spidol warna biar menarik maksudnya. Biar teman-teman itu bisa mengingat dengan jelas, ya. Dicoba. Kemudian tulis ide dengan kata kunci berupa kata atau frase. Frase itu kelompok kata hanya 2, misalnya gunung tinggi, selesai. Misalnya gitu. Atau gambar yang diwakili ide pokok. Ya, intinya tulis inti-intinya, ditulis nih di cabang. Gitu ya. Terus kemudian berikutnya, setelah menulis ide pokok, tulislah penjabaran dari ide pokok. Sub-sub itu berupa kata kunci. Nah, ada kata kuncinya. Jadi membuat tadi paragraf tadi, membuat peta konsep itu harus ada kuncinya. Kemudian berikutnya, hubungkan ide pokok dengan masing-masing subbab menggunakan sebuah garis. Dihubungkan kayak tadi kan. Terus bergaris. Nah, itu ya. Itu caranya ada di halaman 203. 203. Mohon ya, dibuat ya. Ini tugasnya teman-teman membuat peta konsep ya. Terus kemudian berikutnya kita teruskan lagi. Nah, lanjutannya, setelah Anda menuliskan penjabaran ide pokok sub-sub, Anda akan menemukan penjabaran dari ide pokok. Jadi ide pokok itu inti-inti dari kalimat itu kira-kira apalagi nih cabangnya. Nah, itu ya. Kemudian apalagi menambah penjelasan ide pokok. Boleh pakai menambah sedikit aja penjelasan. Apa ya, karena kan ide-idenya. Kemudian jangan lupa gunakan warna yang berbeda. Nah, biar gampang ingat maksudnya ya, biar gampang ingat itu pakai warna yang berbeda. Tapi kalau saya mau pengen satu warna pulpen aja atau pensil, ya udah silakan, nggak masalah. Tapi hanya tidak menarik saja. Kemudian hubungkan masing-masing poin penjabaran. Dihubungkan ya, tadi bulat di tengah, misalnya teks drama, cirinya apa, terus kemudian pengertiannya apa, terus kemudian macam-macamnya apa, terus kemudian kebahasannya apa. Nah, itu berarti peta konsep. Ya. Jika kurang lengkap, Anda bisa melihat kembali dan menjabarkan ulang. Nah, jadi kalau kayaknya bukan gini, ya udah saya berubah lagi lah. Atau saya bikin dari awal, nah boleh juga seperti itu, silakan. Ya, paham ya? Oke, baik. Gitu. Oke, nah sekarang menelaah unsur buku fiksi dan non-fiksi. Maksudnya apa saja sih yang ada di dalam buku fiksi dan non-fiksi? Nah, telaah buku fiksi meliputi identitas buku, judul, penerbit, nah terus kemudian penulis. Nah, ini ada di halaman 206. Coba dibuka dulu deh. Coba dibuka dulu ya. Takutnya teman-teman nggak paham gitu apa yang dimaksud. Nah, di situ ada contohnya teman-teman ya. Di situ ada contohnya. Itu menelaah di halaman 206. Itu ada ini apa namanya? Contoh identitas itu apa? Identitas buku itu teman-teman ya. Nah, contohnya ada judul, penulis, penerbit, terbitan, jumlah buku, kemudian ISBN dan sebagainya. Nah, kalau di buku paket teman-teman ini, di buku-buku paket ini ada di halaman pertama teman-teman. Nah, ini. Nah, ini yang disebut dengan identitas buku teman-teman. Nah, ini identitas buku kelihatan ya. Nah, ini identitas buku namanya. Nah, makanya tadi ada penulis ada apa di halaman 206 itu contohnya di bawah itu. Nah, terus kemudian penerbit siapa, penulisnya siapa, tahun terbitnya, kotanya, tebal bukunya kalau ada, kalau nggak ada ya nggak usah. Kemudian jenis bukunya kira-kira fiksi, non-fiksi, dan sebagainya. Kemudian biografi pengarang. Nah, biografi pengarang itu kira-kira siapa yang mengarang?
tujuan penulis. Nah, apa sih tujuannya teman-teman ya? Ada di halaman sama 206 sampai 207. Nah, ini ada tentang Laskar Pelangi ya teman-teman ya. Nah, itu silakan diikuti gitu ya, itu kira-kira. Terus atau enggak kalau yang ingin lebih jelas ada di halaman 208. 208 itu ada contohnya ya di atas di bawah itu kan, cermati telaah buku non fiksi. Nah, itu bisa juga ya. Terus kemudian buat ringkasan, diringkas, si cerita itu diringkas. Kemudian unsur intrinsiknya apa? Keunggulan dan kelemahannya apa? Misalnya buku itu bagus covernya, bagus ceritanya dan sebagainya. Nah, itu boleh. Kelemahannya apa kira-kira? Nah, itu disebutkan juga kelemahannya ya. Gitu teman-teman. Kemudian buku non fiksi meliputi pertama. Nah, kalau tadi fiksi, sekarang non fiksi. Kalau non fiksi itu buku yang bukan berdasarkan imajinasi. Sama identitas bukunya ada di awal ya. Ada di halaman ini teman-teman, 208. Nah, itu buku non fiksi. Kalau buku fiksi ada di halaman 206. Gitu ya. Nah, itu kira-kira. Sama identitas buku berupa judul, penerbit, penulis, tahun terbit, kota terbit, tebal buku, dan jenis buku. Biografi pengarang hampir mirip sih teman-teman ya, kelebihan kekurangan. Tapi tidak ada unsur intrinsik dan ekstrinsik saja. Itu bedanya ya teman-teman. Itu cara menelaah buku unsur buku fiksi dan non fiksi ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan disimak ulang kalau tidak paham. Oke, berikutnya kita teruskan. Menanggapi buku fiksi dan non fiksi. Bagaimana cara menanggapinya? Ada di halaman 211 teman-teman, dibuka 211. Nah, itu ada cara menanggapinya. Pertama, yang tadi yang teman-teman lakukan adalah itu yang disebut dengan resensi. Pertimbangan atau pembicaraan tentang buku dan sebagainya. Jadi pertimbangan itu penilaian. Seperti teman-teman makan bakso menyatakan enak, itu yang disebut dengan resensi atau penilaian. Paham ya? Oke. Nah, kalau menurut ini ada ahli ya, yaitu yang disebut namanya WJS Purwandarmita. Nah, menyatakan bahwa pertimbangan atau pembicaraan tentang sebuah buku yang menilai kelebihan atau kekurangan buku, menarik tidaknya tema isi buku, kritik, dan memberikan dorongan kepada halayak tentang perlu tindakan buku tersebut dibaca, memiliki, atau dibeli. Maksudnya gini, jadi resensi itu adalah pertimbangan menilai apakah masyarakat harus baca atau tidak, masyarakat harus punya buku itu atau tidak, gitu teman-teman. Paham ya? Jadi menilai lah intinya menilai. Hal yang ada dalam resensi buku, pertama nih, hal yang harus ada di dalam resensi pertama adalah identitas buku. Kemudian kepengarangan, sinopsis atau ringkasan ya sinopsis itu. Terus kemudian penilaian buku. Dinilai bukunya kira-kira gimana, bagus enggak? Orang lain bisa harus memiliki enggak? Dan tanggapan terhadap buku. Kira-kira bagaimana nih? Apakah masyarakat harus baca buku itu atau tidak? Nah, itu ya teman-teman menanggapi buku fiksi dan non-fiksi di halaman 211. Paham ya? Mudah-mudahan bisa dipahami dan tolong diputar ulang kalau tidak. Nah, kemudian slide terakhir ini teman-teman kebahasaan ya. Kebahasaan ada di halaman 216 teman-teman ya. Coba dibuka halaman 216. Tanggapan respon terhadap fakta yang ada. Pertama ada saran, kalimat tanggapan positif, kalimat tanggapan negatif. Kalimat saran pertama di sini bisa usulan. Saran itu kan bisa usulan, bisa anjuran, bisa juga cita-cita. Yang dikemukakan dipertimbangkan, gitu ya. Menurut saya buku ini, nah itu berarti usulan. Nah, itu ya teman-teman, ya, itu contohnya. Terus kemudian ada kalimat tanggapan positif. Artinya bagaimana caranya kita menilai buku itu bagus atau enggak dengan kalimat tanggapan positif. Suatu kalimat yang bersifat optimis atau mendukung. Contoh gini, menurut saya buku Laskar Pelangi ceritanya sangat bagus dan sangat memotivasi anak-anak Indonesia untuk giat belajar. Misal, itu berarti contoh kalimat tanggapan positif. Nah, kalau tanggapan negatif misalnya gini, menurut saya buku ini tidak bagus covernya karena gambarnya kurang menarik. Nah, boleh juga begitu. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi harus menggunakan kalimat-kalimat yang sesuai dengan kebahasaannya. Oke ya, itu ya kira-kira.
Oh, sudah habis. Baik itu teman-teman kira-kira yang dapat bisa disampaikan. Mohon disimak ulang.